Aku memiliki seorang anak perempuan sangat cantik. Kemudian aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya aku menikahinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Rasulullah bersabda, orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah, surga, dan jauh dari neraka. Orang yang kikir adalah orang yang jauh dari Allah, dari makhluk, surga, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh, yang dermawan, lebih dicintai Allah, daripada orang alim yang kikir. Rasulullah juga bersabda, dermawan merupakan sebuah pohon di surga, yang ranting-rantingnya menjulur di dunia. Barang siapa mengambil satu ranting saja, maka ranting itu akan menuntunnya ke surga. Kikir merupakan sebuah pohon di neraka yang ranting-rantingnya menjulur di dunia. Barang siapa mengambil satu ranting saja maka ranting itu akan menuntunnya ke neraka. Dikisahkan, dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri, Abdullah bin Mubarak menceritakan, ketika melaksanakan ibadah haji, beliau berada di Hijr Ismail. Kemudian tertidur dan bermimpi ditemui Rasulullah, dan berkata kepadanya, ketika kamu pulang ke Baghdad, pergilah ke kampung ini. Carilah seseorang yang bernama Bahrom al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya, dan katakan kepadanya kalau Allah meridhoi apa yang telah ia lakukan. Aku terbangun dan mengucaplah haula wala quwwata illa billahi al-aliyul azim. Mimpi ini berasal dari setan. Kemudian aku berwudu, sholat, dan tawaf di Ka'bah sebisa mungkin. Di tengah-tengah aktivitas ibadahku, aku merasa kantuk dan tidur. Dalam tidurku, aku bermimpi yang sama seperti sebelumnya sebanyak 3 kali, kata Abdullah bin Mubarak. Ketika menyelesaikan ibadah hajinya, Abdullah bin Mubarak pulang ke Baghdad, dan mencari alamat kampung yang disebutkan oleh Rasulullah dalam mimpinya itu. Qadarullah, beliau mendapati seorang laki-laki tua. Apakah kamu adalah Bahrom al-Majusi? Tanya Ibnul Mubarak. Ya, aku adalah Bahrom al-Majusi, jawabnya. Apakah kamu memiliki suatu amal baik di sisi Allah? Tanyaku. Ya, aku pernah mengutangi orang-orang 10 dirham dan menagihnya 11 dirham. Menurutku ini adalah perbuatan baik, kata Bahrom. Itu perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Kata Ibnul Mubarak. Ya, ada. Aku memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian aku menikahkan masing-masing 4 anak perempuanku dengan masing-masing 4 anak laki-lakiku. Itu juga perbuatan haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Ya, ada. Aku mengadakan suatu acara walimah bagi orang-orang Majusi, ketika aku menikahkan anak-anak perempuanku itu. Itu juga merupakan perbuatan haram. Apakah ada lagi perbuatan baik selain itu? Ya, ada. Aku memiliki seorang anak perempuan lagi sangat cantik. Kemudian aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya aku menikahinya sendiri, dan mengadakan walimah pada malam hari itu, yaitu malam pertamaku dengannya. Orang-orang Majusi yang hadir pada malam itu adalah lebih dari 1000 orang. Itu juga perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Ya, ada. Pada malam hari di mana aku menjimak anak perempuanku itu, seorang wanita muslimah menyalakan obornya lewat oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya. Kemudian aku menjimak anak perempuanku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba aku melihat wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya lagi. Kemudian aku menjimak anak perempuanku untuk yang ketiga kalinya. Kemudian wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan ia memadamkan obornya lagi. Kemudian aku curiga barangkali wanita muslimah ini adalah mata-mata untuk mencuri. Kemudian aku membuntutinya dari belakang. Aku melihat ia masuk ke dalam rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Mereka berkata kepadanya, "Oh ibu, apakah engkau membawa sesuatu makanan? Kita sudah tidak kuat dan tidak tahan karena lapar." Kemudian wanita muslimah itu, riwayat lain wanita ini seorang janda miskin, meneteskan air mata dan berkata, "Aku malu kepada Allah kalau aku meminta kepada selainnya, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi." Setelah aku mendengar perkataannya itu, aku pun pulang ke rumah. Aku mengambil wadah dan mengisinya banyak makanan. Kemudian aku pergi ke rumah wanita muslimah itu.
Abdullah bin Mubarak berkata, "Ini baru perbuatan yang baik. Ada kabar gembira untukmu." Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada Bahram al-Majusi tentang mimpi bertemu Rasulullah dan pesan beliau untuknya. Mendengar cerita itu, akhirnya Bahram bersyahadat mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Kemudian seketika ia jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Abdullah bin Mubarak pun memandikan, mengkafani, mensolati dan mengubur jenazahnya. Abdullah bin Mubarak berpesan, "Wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah, karena sikap dermawan dapat mengubah para musuh menjadi para kekasih." Demikian kisah Bahram al-Majusi yang hidupnya berakhir indah. Kedermawanannya menyantuni janda miskin telah menutup perbuatan jahilnya semasa hidupnya. Berkat rahmat Allah, ia mendapat hidayah Islam menjelang akhir hayatnya. Wallahu alam. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.